Okay, our topic today is about integrating information from multiple sources. So this is a kind of discussion. It is a type of discussion in our interpretative reading class. Yeah, how we integrate the informations from some sources, not only from one source, but also we integrate from various sources. Now, let's see the definition. Integrating information from multiple sources is the process of collecting, analyzing, and synthesizing data from different references to create a well-rounded understanding of a topic. So, if you read a topic, yeah, we need to have a well-rounded understanding about that topic. So one way to have a deeper understanding or a well-rounded understanding of a topic that we have read is we need to integrate. Jadi kita harus mengintegrasikan antara satu informasi dengan informasi yang lain dengan topik yang sama, supaya kita memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang topik yang kita baca. This process is say essential in research, decision making, and also problem solving as well. Jadi mengintegrasikan informasi antara sumber yang satu dengan sumber yang lain ini penting kalau kita melakukan suatu penelitian, kita membaca yang tujuannya karena kita melakukan research atau juga bahkan untuk melakukan decision making, memutuskan sesuatu atau problem solving ya. Jadi kita melihat dari bukan pada satu point of view saja, but we integrate, kita mengintegrasikan ya, supaya tercapai hasil yang lebih baik gitu. Now, integrating information from multiple sources is a critical reading skill that help learners develop a comprehensive understanding of a topic. Ya, jadi kurang lebih sama ya, supaya kita lebih memahami tentang topiknya. Jadi kita perlu mengintegrasikan dari beberapa sumber yang ada tentang satu topik yang kita baca. This process involves gathering, analyzing, ya sudah disampaikan tadi, kita mengumpulkan, kemudian kita menganalisis, lalu mensintesis, ya menelaah informasi dari beberapa jenis teks, ya to create a well-rounded perspective. Nah, kita lihat poin pertama, understanding the importance of integration. Apa sih pentingnya? Kenapa kita perlu melakukan integrasi? Kita perlu mengintegrasikan antara informasi satu dengan informasi yang lain. Karena yang pertama, different sources provide different perspectives, evidence, and insight on a topic. Jadi, setiap sumber yang kita baca tentang satu topik, jadi misalnya ada topik tentang social media. Nah, bisa jadi sumber A, source A itu memiliki pandangan yang berbeda, atau mungkin dia memberikan evidence yang berbeda, atau bahkan insight yang berbeda tentang social media itself dengan teks yang ada di sumber B. Begitupun mungkin di sumber C. Nah, jadi kalau kita mengintegrasikan itu akan lebih kaya istilahnya, ya. Lalu yang kedua adalah it helps the readers evaluate the reliability and accuracy of information. Jadi itu membantu kita juga sebagai pembaca, apakah bacaan A, misalnya ya sumber bacaan A, ini memang betul-betul reliability-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia betul-betul accuracy informasi, ketepatan informasinya juga itu betul-betul tepat. Kalau kita mengintegrasikan dengan sumber yang lain, karena kita melihat, karena kembali lagi kalau kita integrate the information from multiple sources tadi, itu kita akan melihat beberapa sudut pandang yang berbeda mungkin, atau mungkin evidence yang berbeda seperti itu. Lalu berikutnya, kenapa dikatakan integrating information itu penting? It enhances critical thinking by allowing comparisons and contrast between sources. Jadi, seperti yang berkali-kali Mem katakan, kalau kita
membaca itu sebaiknya ada critical reading ya. Kita melakukan proses critical thinking. Jadi dengan adanya critical thinking, untuk mencapai critical thinking itu kalau kita membandingkan, kita melakukan proses membandingkan. Kita proses membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Jadi dalam hal ini integrating information from multiple sources itu penting ya, bagi kita terutamanya untuk sebagai pembaca yang kritis. Nah, sumber-sumber bacaan itu ada 3 jenis di sini ya. Ada yang primary sources, ada yang secondary, ada juga yang dari multimedia sources. Primary sources itu biasanya sumber utama kita. Jadi kalau kita membaca sebuah topik, pasti ada sumber utama. Sumber utamanya kita dari mana? Sumber utama itu bisa original documents, or it could be also research studies, interviews or first hand accounts. Jadi kalau misalnya kayak kita meneliti, if you do a research and then you get a data from that research, itu adalah sumber utama. Atau kita melakukan misalnya sebuah interview ya, misal instrumen-instrumen penelitian kita adalah interview dan kita dapat data dari hasil interview, itu adalah primary sources kita, sumber utama kita, sumber data utama kita. Nah, sumber data utama ini bisa kita integrate dengan secondary sources, dengan sumber yang kedua. Sumber yang kedua ini bisa kita dapat dari artikel atau previous research yang ada di artikel. Bisa juga dari buku, it could be also in reviews or summarizes based on primary sources. Jadi bisa jadi dari rangkuman dari data utamanya. Lalu data itu bisa juga kita temukan dari multimedia sources. Multimedia sources it could be from videos, also podcast. Jadi bisa saja data multimedia itu kita temukan dari sebuah podcast atau laporan dari berita ya, laporan berita. It could be also infographic that provide various formats of information. Jadi sumber-sumber informasi itu ada beberapa bisa kita dapatkan. Data utama yang kita ambil sendiri, bisa juga kita mendapatkan data dari secondary sources, data pendukung, data kedua, dan bisa juga dari multimedia. Nah, ada beberapa tahapan kita mengintegrasikan informasi. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu. We need to identify relevant sources. Jadi kalau kita mau mengintegrasikan dengan informasi lain, dengan sumber yang lain, itu kita mesti mengidentifikasi dulu. Kita harus memilih bahan sumbernya tadi itu apakah dia kredibel ataupun relevan dengan topik yang mau kita integrasi. Jangan sampai kita membahas tentang sosial media, kemudian topik yang mau kita integrasikan bukan tentang sosial media, tapi tentang AI misalnya. Nah, itu kan tidak relevan, tidak connect gitu. Ataupun mungkin dari sumber yang tidak kredibel. Nah, itu perlu kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Ya, oke, dikatakan bahwa before integrating information, it's important to identify the high quality. Ya, kita perlu memilih high quality and relevant sources yang bisa saja kita temukan dari buku atau academic papers. Ya, bisa jadi dari website and blogs. Tapi ini website and blogsnya dari yang penulis yang terpercaya ya, the credible author. Kemudian news or reports, ini juga bisa ya dari kita melihat dari berita atau ada laporan. Lalu dari interview, hasil wawancara atau hasil survei ataupun mungkin database yang dipublikasikan ya, atau dari pemerintah, statistik yang disajikan oleh pemerintah. Nah, ini boleh kita gunakan. Kita mengidentifikasi dulu apakah ini layak untuk kita jadikan, kita integrasikan dengan bahan bacaan yang sementara kita baca. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita mengcompare, kita membandingkan antara key idea-nya. Apakah di topik ini, topik yang mau kita bahas memang key idea-nya sudah sama.
ya. Identify the common themes, identify the agreements, kemudian kita membandingkan juga, kita mengidentifikasi the contradictions between sources. Jadi kita melihat di situ. Nah, uh, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini ya untuk melakukan comparing key ideas. Yang pertama adalah summarizing main points. Kita bisa merangkum ide pokok dari setiap sumber itu. Jadi kita mengidentify essential ideas. Kita mengidentifikasi ide pokok dari setiap sumbernya. Bisa juga setelah itu kita melakukan highlighting. Kita meng-highlight case statistics and evidence kalau misalnya ada argumen dan di situ diberikan evidence bukti bisa berupa data, facts or information data itu kita meng-highlight di situ. Apakah data-datanya ini bisa kita integrasikan dengan bahan bacaan yang sementara kita baca. Kemudian noting, kita melakukan note, mencatat contradictions and agreements. Kita mencatat apakah ada kontradiksi, ada pro atau kontra antara topik yang sama yang tadi, apakah ada perbedaan pandangan gitu. Lalu kita tracking reference and citation. Kita melihat sumber dan kutipannya. Kita tracking gitu. Apakah memang kredibel tadi kembali. Kita melihat lagi apakah reference dan citation-nya ini betul-betul kredibel. Kemudian setelah itu kita mengevaluasi, we evaluate the reliability. Kita mengecek for the bias, kemudian di authors penulisnya, kita lihat credentialnya, di authors credential, dan publication date. Jangan sampai tahunnya sudah kadaluarsa, sudah tidak mengikuti zaman lagi. Jadi itu tetap perlu diperhatikan itu ya. Ya, ada beberapa di sini hal yang bisa kita lihat. Author, the writers ya, the writers expertise, apa kualifikasi dari si penulis. Ini memang sudah sampaikan sebelumnya. Ini perlu kita cek. Jangan sampai orang yang mengangkat tentang sosial media, ini orang ahli di bidang olahraga. Jangan sampai dia tidak memiliki kualifikasi membahas itu. Jadi kita mengecek kualifikasi dari si penulis dan juga experience-nya. Kemudian publication source ya. Kita lihat sumbernya, apakah kan sekarang itu banyak jurnal, banyak artikel, apakah jurnal ini dari reputable sources, apakah dia dari jurnal yang bereputasi, ataukah jurnal jangan sampai cuman jurnal abal-abal yang orang yang memasukkan ya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya kurang kurang ini ya, kurang reliable istilahnya. Lalu kita berikutnya kita melihat objectivity. Bagaimana objektivitas dari si penulis menyampaikan informasi di situ. Kita mengidentifikasi bias informasinya. Ya, the bias of the information they have taught by the writer di situ. Kemudian date of publication, seperti yang Mem bilang tadi, date of publication, tanggal terbitnya, jangan sampai sudah kadaluarsa. Lalu kita melakukan lagi cross verification. Kita melakukan verifikasi, compare details with other credible sources. Nah, kalau kita sudah mengevaluasi reliability, kita masuk ke informasi. We are dealing with the information. Kita melakukan sintesis informasi dengan cara menggabungkan ide-ide antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. We combine the ideas ya untuk menemukan satu new understanding or argument. Kemudian after collecting the data, ini ada beberapa tahap ya di sini katanya. Kita pertama menemukan koneksi, kita menemukan titik temu, kita mencari titik temu, look for patterns and relationships between the sources. Jadi di antara sumber-sumber yang berbeda ini, from the multiple sources, kita melihat apakah ada koneksi, apakah ada kesamaan, apakah ada hubungan
antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Kemudian kita melakukan resolving contradictions karena biasanya antara sumber yang satu dan sumber yang lain, even mereka membahas topik yang sama, itu akan ada kontradiksi ya. Jadi kita melakukan resolving contradiction, address conflicting information by determining which is more reliable. Jadi yang mana yang kita membandingkan, terus yang mana yang paling reliable di situ. Apakah bisa kita gabung atau ada yang lebih reliable di antara sumber-sumber yang kita integrasikan ini. Lalu kita organizing by themes, categorize information berdasarkan kita mengelompokkan informasi-informasi ini berdasarkan kata-kata kuncinya. Lalu setelah itu bisa kita membentuk satu sudut pandang yang baru dari hasil penggabungan some perspectives from multiple sources yang tadi ya. Akan lebih bagus lagi kalau kita menghasilkan sebuah kesimpulan, a unique conclusion or a new perspective ya. Nah, kalau sudah ya kita memaparkan dari hasil integrasinya tadi. Jadi the final step is to present the information effectively. Bisa dengan papers ya, dengan melaporkan dengan reports or research papers yang secara tertulis, yang sesuai dengan format ya, yang ada gaya penulisan yang sesuai dan dilengkapi dengan citations. Boleh juga secara lisan melalui presentations, we present ya orally dengan menyampaikan apa key insights kita. Lalu bisa juga kita menyampaikan, kita menghadirkan itu dalam sebuah esai atau artikel, tulisan yang berupa esai atau artikel yang didukung oleh bukti-bukti yang sudah kita temukan tadi. Kemudian boleh juga dengan data dashboards. Data dashboards di sini bisa berupa charts atau juga berupa grafik yang menunjukkan ya. Jadi hasil kesimpulannya tadi bisa kita bikin grafiknya atau kita bikin chartsnya yang di situ sudah kelihatan summary dari hasil integrasi kita untuk sumber-sumber tadi, sumber-sumber bacaan tadi yang beberapa bacaan yang sudah kita baca. Nah, itu ya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan ya untuk melakukan supaya integrasi kita ini efektif. Jadi kita bisa melakukan note taking. Jadi jangan khawatir untuk melakukan note taking. Jangan takut untuk mencatat gitu. Jadi kita bisa melakukan mencatat, bisa menggunakan graphic organizer ya, menggunakan diagram Venn diagrams, bisa juga dengan maps, konsep maps atau dengan menggunakan table ya. Jadi kita bandingkan, kita pakai table, misalnya di kolom A source yang A, di kolom B source yang B, untuk melihat informasi-informasi. Jadi kita bisa mengintegrasikan dengan mudah. Seperti itu. Bisa juga kita dengan melakukan summarizing atau paraphrasing. Kita melakukan memberikan rangkuman, jadi setiap source itu kita buat rangkumannya atau kita ambil paraphrase, kita memparaphrase ya, kita mengolah kembali data informasi yang kita dapat dari setiap sumber dengan melakukan paraphrasing. Lalu bisa juga dengan comparative analysis ya, kita melakukan analisis perbandingan. Jadi di analisis perbandingan ini kita mendiskusikan apa sih persamaannya, apa perbedaannya, apakah ada gap di antara informasi-informasi yang disajikan di situ. Lalu boleh juga dengan melakukan questioning, asking critical questions to deepen understanding. Jadi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang kita mencari tahu jawabannya di teks tersebut atau mungkin kita mencari tahu jawabannya di sumber yang lain. Ya. Nah, ini aplikasi kapan kita melakukan integrating information itu tadi. Biasanya kita melakukan integrating information ketika kita punya proyek
penelitian. Jadi di research project itu kita bisa melakukan malah kita disarankan untuk mengintegrate information from multiple sources itu. Jadi kita mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berbeda. Kemudian ketika mungkin kita juga melakukan sebuah thematic studies ya. Kita melakukan sebuah semacam studi dari sumber-sumber buku. Jadi kita membaca beberapa buku yang berbeda, beberapa artikel yang berbeda, kemudian kita meneliti hasil dari atau isi dari buku atau artikel yang kita baca itu. Bisa juga dengan kita melakukan integrating karena kita dalam situasi debates and discussion. Kita melakukan debat atau berdiskusi. Nah, kalau kita lagi berdiskusi ya, memang sebaiknya kita mengintegrate information. Ada informasi dari si A, sumber A, ada informasi dari sumber B, ada informasi dari sumber C, and so on. Itu kita mengintegrasikan untuk mendukung argumen kita sehingga kelihatan gitu apa isi dari topik yang kita baca. Kemudian bisa juga di critical reviews. Kalau kita melakukan critical review tentang satu hasil sumber ya itu kita mengintegrasi juga ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan review terhadap suatu tulisan ya itu akan lebih baik, akan lebih jelas kalau kita melakukan dari integrating information dari beberapa sumber. Nah, perlu diperhatikan ya ketika kita melakukan integrating information, terutama saat kita sudah melaporkan, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, avoid plagiarism. Jadi sebaiknya kita menghindari adanya plagiarism, terutama kalau dalam bentuk laporan. Apalagi kalau laporan research itu usahakan kita menghindari plagiarism. Kemudian use multiple perspective, gunakan sudut pandang yang dari beberapa sudut pandang. Jadi tujuannya apa di sini? Supaya ada keseimbangan. Karena bisa jadi ada sudut pandang yang pro dan kontra, ya. Nah, kalau kita membandingkan di situ akan ada keseimbangan bahwa sebenarnya tentang sosial media ini, misalnya ya, sosial media ini tidak hanya ada positif impact, tapi juga ada negatif impact-nya. Nah, gitu. Kemudian maintain objectivity, kita meningkatkan objectivity sehingga mengurangi bias ya. Jangan sampai terlalu subjek ya, subjectivity-nya kita harus lebih 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 objektif gitu dalam menelaah, menerima informasi yang kita baca. Lalu update information regularly. Jadi setiap ada topik yang kita fokus di situ, ya sebaiknya kita lebih update information dengan informasi yang sudah kadaluarsa. Use the most recent and relevant data. Jadi sebaiknya kita menggunakan data-data yang paling terbaru. Ya, jangan sampai datanya yang sudah tahun 19 dari zaman sebelum Masehi gitu ya. Sebaiknya kita pakai yang kalau bisa sih 10 tahun terakhir. Lalu berikutnya, ensure clarity and coherence. Jadi kita memastikan ada clarity dan coherence dari teks-teks tersebut. Apakah informasi itu disampaikan secara logis dan beruntun, berurut gitu, terstruktur, ya. Oke. Jadi conclusionnya, integrating information from multiple sources di sini bisa membantu kita sebagai pembaca memahami lebih dalam, kemudian memiliki pemahaman yang lebih terhadap subjek yang dibahas, terhadap topik yang dibahas. Kemudian ini juga menguatkan it strengthen analytical skills and then promotes independent thinking ya, independent thinking kita, enhance the ability to form well supported conclusions. Lalu kemudian di skills is essential. Ya, jadi skill ini penting karena kita orang akademisi. Jadi ini penting kita sebagai di dalam academic setting and real world problem solving ya. Jangan sampai kita di dalam academic setting menyampaikan sesuatu yang sifatnya hoax ya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu tujuannya kita mengintegrasikan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Oke. Untuk materi kali ini tugasnya silakan dibaca artikel yang ada di link. Artikelnya ini tentang the science of climate change ya.
di sini disampaikan diberikan fakta, evidence dan and proof. Nah, ini ada beberapa instruksinya, silahkan dibaca ya. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan. Mem kira sampai di sini ya untuk diskusi kita tentang integrating information from multiple sources.